Selamat siang adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana pengajuan ethical clearance ya. Bagaimana adik-adik membuat protokol sebagai syarat pengajuan tersebut dan juga mengisi 7 standar universal ya. Jadi nanti adik-adik sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa kami di Komisi Etik Penelitian Kesehatan menerima protokol setiap 3 hari kerja, jadi 9 protokol setiap 3 hari, di mana adik-adik nanti silakan menyampaikan protokol maupun 7 standar yang sudah adik-adik isi ke admin, dan nanti akan direview oleh tim di dalam Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKIK Unwar, dan tentunya maksimal 21 hari kami kerjakan. Bila lancar ya adik-adik ya, nanti apakah layak langsung akan dikeluarkan ethical clearance. Namun apabila dirasa perlu perbaikan, maka akan kami kembalikan. Setelah diperbaiki baru nanti akan keluar ethical clearance-nya ya, gitu nih. Nah, nanti ini kan adik-adik baru semester 4 ya, jadi sudah mulai akan membuat penelitian ya, proposal penelitian, dimulai dari outline ya. Nanti untuk lebih lanjut ketika proposal itu sudah ada, adik-adik ujian, setelah disetujui oleh pembimbing, maka adik-adik silahkan ingin mengajukan ethical clearance ya. Apabila mengajukan ethical clearance di sini ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan ya, isi ya. Jadi silakan isi protokol penelitian, nanti bisa diperoleh di admin, ada checklist 7 standar dan indikator juga silakan diisi ya. Untuk protokol penelitian, adik-adik mengisi formulir pertanyaan yang ada di sana ya. Ada beberapa yang harus adik lengkapi ya. Kemudian ada checklist 7 standar, kita sudah banyak membahas standar ya. Jadi silakan diisi, dicentang yang mana yang memang sesuai dari ketujuh standar tersebut serta indikator-indikatornya ya. Apabila dirasa oleh reviewer protokol adik-adik sudah layak etik, 7 standar sudah terpenuhi, maka akan dikeluarkan ethical clearance. Apa saja isi dari protokol penelitian? Ya, nanti adik-adik akan melihat di sana dan mengisi. Ada judul penelitian dilengkapi, dalam judul nanti akan ada lokasi dan lain-lainnya. Ringkasan usulan penelitian, nah ini harus diperhatikan, sering kakak-kakaknya salah mengisi ya, tidak lengkap ringkasannya. Ada isu etik, ringkasan daftar pustaka ya, dari tinjauan yang adik-adik peroleh ya di sini. Ada kondisi di lapangan, nanti lokasi penelitiannya seperti apa, desain, sampling ya, kalau ada intervensi misalnya silakan diisi di sana, monitoring hasil penelitian, penghentian penelitian, alasan itu juga sebaiknya diisi. Ada adverse event, yang penanganan, manfaat, komplikasi, jaminan keberlanjutan manfaat, adik-adik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian inform consent ya, bila ada wali, bila ada bujukan ya, bujukan, apakah ada bujukan, nah itu kembali lagi ya, sudah pernah kita bahas. Penjagaan kerahasiaannya bagaimana, rencana analisis ya, monitoring keamanan, apakah ada konflik kepentingan ya, manfaat sosial apakah ada ya, hak atas data siapa saja, apakah mau dipublikasikan, dari mana dapat pendanaan, bagaimana komitmen etiknya, data pustaka ya. Nanti tolong dilampirkan juga CV serta kuesioner ya, form konsen adik-adik ya bila ada nih. Ini di poin pertama, poin A, ada judul penelitian yang nanti adik-adik akan lengkapi ya. Jadi judulnya apa ya, dilengkapi, lokasinya di mana ya dilakukan penelitian, waktu penelitian ya, dari kapan, kemudian apakah penelitian multisenter. Multisenter di sini maksudnya adalah melibatkan
uh, multidisiplin ya, jadi ilmu lain misalnya pertanian ya, kemudian hukum gitu ya. Apabila multi center, apakah sudah mendapatkan persetujuan etik? Nah, itu juga silakan diisi ya. Identitas di sini peneliti dan anggota bila ada ya. Silakan dilengkapi nama lengkap ya, institusinya, statusnya, email dan nomor HP ya. Selanjutnya adalah ringkasan usulan penelitian. Jadi ini sering kali dalam ringkasan kakak-kakaknya sering tidak lengkap ya. Jadi mohon ringkasan 200-400 kata saja ya. Jadi mohon istilah-istilahnya dapat dipahami atau mudah dipahami oleh orang awam ya. Jadi gunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Apabila ada istilah yang kurang dipahami, mungkin diberikan penjelasan istilah tersebut di dalam kurung misalnya. Jadi dalam ringkasan, adik-adik menyampaikan dari mulai latar belakang, kemudian tujuan dari penelitian, manfaatnya bagaimana ya, kemudian metode dari penelitian, mulai dari penelitian bagaimana desainnya, bagaimana desain penelitian, kemudian instrumen penelitiannya ya, bagaimana saat pengambilan data, penyampaian inform konsen ya, penelitian juga disampaikan ya, kemudian dan terakhir bagaimana data tersebut dianalisis ya, itu dilengkapi ya 200-400 kata ya. Ini untuk justifikasi penelitian yang kedua, untuk isinya mengapa penelitian ini harus dilakukan, bagaimana manfaatnya, itu disampaikan manfaatnya ya. Untuk penduduk di wilayah penelitian atau bagi subjek penelitian ya. Kita lanjut ke isu etik yang mungkin dihadapi ya. Adik-adik ini seringkali kakak kelasnya tidak paham ya, tolong adik-adik nanti lebih dipahami apa maksud dari isu etik. Kita sudah banyak membahas di kuliah saya mengenai standar dari penelitian ya, bagaimana isu-isu etik yang mungkin akan terlibat di dalam suatu penelitian adik-adik nantinya ya. Jadi sama dengan ringkasan yang tadi juga tidak lengkap ya, contohnya ini juga isu etiknya tidak lengkap ya, saya memberikan contoh yang kurang pas di sini ya. Jadi apakah penelitian adik-adik nanti melibatkan anak-anak misalnya ya, tentunya bila anak-anak atau ibu-ibu perempuan, ibu hamil, tentunya melibatkan kelompok rentan ya, lansia, atau subjek yang stigmasi di masyarakat gitu misalnya ya. Bagaimana? Apakah itu masuk ke isu etik ya? Jadi adik-adik harus pastikan yang mana yang dari penelitian adik-adik masuk ke dalam isu etik yang mungkin akan dihadapi nantinya gitu ya. Atau menggunakan rekam medis ya, atau dengan sampel yang material yang biologis yang tersimpan misalnya, bagaimana cara penjagaan kerahasiaannya itu ya. Jadi menurunkan risiko dari subjek penelitian, bagaimana caranya ya. Setidaknya meminimalisir risiko tersebut dengan cara menjaga kerahasiaannya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Berikutnya ada ringkasan daftar pustaka. Jadi silakan diringkas daftar pustaka dari tinjauan pustaka yang sudah adik-adik buat ya di dalam proposal, diringkas di sini ya. Jadi maksimum 1 halaman. Ya. Berikutnya adik-adik akan mengisi tentang desain penelitian proposal dari penelitian adik-adik ya. Jadi bagaimana tujuan, hipotesis dari penelitiannya, bagaimana pertanyaan penelitiannya, variabel penelitian ya, jadi tinggal di copy ke sini ya. Saya kira itu tidak sulit ya. Bagaimana deskripsi detail dari desain ya, diceritakan di situ ya. Kemudian bila uji coba klinis ya, clinical trial misalnya, silakan deskripsikan kelompok treatmentnya,
kemudian bagaimana penentuannya, apakah blinded atau terbuka ya, kemudian bila bukan uji coba klinis cukup tulis tidak relevan ya, jadi tidak relevan silakan tulis bila tidak ada uji coba klinis ya. Jadi seringkali ini dilupakan oleh pengaju protokol sebelumnya. Jadi silakan adik-adik bila ada yang kurang relevan ya silakan ditulis tidak relevan. Selanjutnya adalah sampling ya, sampling. Ada 3 poin yang harus adik-adik isi di sini. Jumlah subjek ya dilengkapi ya, bagaimana cara penghitungan besar dari subjeknya ya itu dilengkapi. Kemudian bagaimana penentuannya secara statistik ya, itu ya rumusnya bagaimana ya, jumlahnya berapa akhirnya ya. Kemudian yang poin kedua kriterianya inklusi eksklusi dilengkapi ya. Yang ketiga ada sampling kelompok rentan, apakah melibatkan kelompok rentan ya. Di contoh ini seharusnya apakah melibatkan kelompok rentan adik-adik ya, coba diperhatikan di penelitian ini dia melibatkan ibu ya, di perempuan ya, ibu hamil tuh. Jadi seharusnya melibatkan kelompok rentan. Di sini ditulis tidak relevan ya, itu tidak benar. Jadi silakan disesuaikan. Kalau apabila melibatkan kelompok rentan ditulis kelompok rentan yang dilibatkan dan bagaimana langkah-langkah meminimalisir dari risiko terhadap kelompok rentan tersebut. Ya, sederhananya yang paling sederhana ya bagaimana cara minimalisir adalah dengan menjaga kerahasiaan ya, menganonimisasi dari inform konsen ataupun dari data penelitian ya, jadi dijaga kerahasiaannya. Kita lanjut ke intervensi ya. Intervensi ini silakan diisi bila penelitian adik-adik adalah uji klinis ya. Jadi apabila penelitiannya menggunakan data sekunder, kualitatif ya, deskriptif gitu ya, bisa cukup ditulis tidak relevan dan lanjut ke bagian manfaat ya. Bila penelitian adik-adik adalah uji klinis, silakan dilengkapi ya. Deskripsi dan penjelasan semua intervensi termasuk di dalamnya bagaimana metode pemberian treatment ya, masuk rutenya ya, dosisnya, intervalnya ya, masa treatment produk yang digunakan ya. Kemudian bagaimana rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian seperti apa ya, itu silakan dilengkapi bila uji klinis. Bagaimana treatment atau pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian, itu dituliskan secara lengkap. Dan apabila ada tes klinis dan lab tes lain yang harus dilakukan juga dilengkapi ya. Apabila bukan uji klinis, sekali lagi silakan ditulis tidak relevan. Kita lanjut ke monitor hasil dan penghentian penelitian dan alasannya ya. Ini juga sama, apabila penelitiannya bukan penelitian uji klinis, silakan ditulis tidak relevan. Apabila uji klinis, silakan dilengkapi bagaimana monitor hasilnya, sampel dari form laporan kasus yang sudah distandarisir ya, metode pencatatan respon terapeutik ya, prosedur follow up juga disampaikan, ditulis di sana dengan lengkap. Bagaimana penghentian penelitian dan alasannya mengapa dihentikan itu ditulis ya. Kita lanjut ke adverse event dan komplikasi ya, kejadian tidak diharapkan serta penanganan komplikasi ya. Jadi ini juga sama, bila penelitian uji klinis baru dilengkapi, bila tidak silakan ditulis tidak relevan ya. Adverse event ya, bagaimana komplikasinya ya juga ditulis lengkapi, kemungkinan komplikasi yang dihadapi, bagaimana metode pencatatannya dan pelaporannya, kemudian risiko-risiko yang diketahui dari adverse event ya dilengkapi ya, termasuk risiko yang terkait dengan masing-masing rencana intervensi ya, terkait obat, vaksin, dan prosedur yang akan diuji cobakan. Kemudian bagaimana penanganan komplikasi yang terjadi ya, rencana detailnya seperti apa, misalkan terjadi luka ya, adakah asuransi ya, kemudian fasilitas pengobatan, biaya pengobatan, kompensasi ya itu juga dilengkapi.
Kita lanjutkan ke manfaat adik-adik ya. Jadi bila penelitiannya baik uji klinis maupun penelitian lainnya harus diisi ini ya. Bagaimana manfaat dari penelitian secara pribadi bagi subjek maupun bagi masyarakat misalnya dilengkapi ya. Ini saya kira mudah ya adik-adik ya. Manfaat penelitian bagi penduduk juga termasuk pengetahuan baru yang mungkin dihasilkan dari penelitian ya. Ini mudah diisi nih. Lanjut ke jaminan keberlanjutan manfaat. Nah, ini adalah bila penelitian adik-adik uji klinis, silakan dilengkapi. Bila tidak, silakan dibuat tidak relevan ya. Jadi, kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan, dijelaskan di situ bagaimana modalitas yang tersedia, pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar, serta berapa lama nih. Kita lanjut ke informed consent dan wali ya. Informed consent saya kira pada contoh di sebelah kanan ini, contoh penelitiannya adalah menggunakan rekam medis. Apakah menggunakan informed consent? Masih ingat dengan kuliah yang pernah saya paparkan? Ya, jadi yang diperlukan adalah broad informed consent ya. Silakan disampaikan dituliskan di sana bagaimana cara memperoleh broad informed consent-nya ya. Kemudian apakah terdapat wali ya? Wali dalam hal ini apabila penelitiannya melibatkan anak-anak misalnya nih. Jadi wali yang dilibatkan di sini adalah wali orang tua gitu misalnya ya. Silakan dituliskan, apabila tidak cukup ditulis tidak relevan begitu nih. Kita lanjut ke bujukan ya adik-adik ya. Bujukan sudah pernah kita bahas ya sebelumnya juga. Bagaimana bujukan itu dalam hal ini penting terkait dengan 7 standar ya. Apakah terdapat bujukan pada penelitian adik-adik? Apakah wajar ya insentif yang diberikan itu juga akan diperhatikan di dalam penelitiannya. Ya dituliskan di sini apakah ada bujukan ya. Jadi saya kira dalam menulis bukan ditulis tidak relevan ya. Ini kakaknya membuat salah ya adik ya. Bukan ditulis tidak relevan tapi dijelaskan apakah ada bujukan atau tidak begitu ya. Bila ada bujukan atau insentif misalnya apakah wajar itu dijelaskan di sana untuk apa diberikan insentif ya. Kemudian rencana dan prosedur orang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya dan keuntungan peserta ya. Itu nanti silakan dilengkapi apabila pada penelitian adik-adik memang kemungkinan terdapat risiko dari penelitian ya silakan disampaikan ya, bukan ditulis tidak relevan ya. Kemudian perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian. Apakah direncanakan disampaikan kepada subjek penelitian? Kira-kira apakah subjek berhak terhadap informasi dari penelitian adik-adik? Nah itu juga disampaikannya, dijelaskannya, bukan ditulis tidak relevannya. Ini contohnya kurang tepat ya adik-adik ya. Kita lanjut ke penjagaan kerahasiaan ya adik-adik ya. Jadi bagaimana data tersebut dari mulai diambil, bagaimana proses rekrutmennya, serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen ya, kemudian langkah-langkah proteksi kerahasiaannya ya, apakah dianonimisasi atau dikodekan ya, yang terakhir apakah kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data tersebut ya, baik itu data primer, data sekunder atau material biologis, bagaimana apakah digunakan untuk penelitian lebih lanjut misalnya nih. Kita lanjut ke rencana analisis, monitor keamanan dan konflik kepentingan. Jadi rencana analisis saya kira tinggal mudah ya, tinggal di copy saja ke sini bagaimana data dianalisis, kemudian monitor keamanan. Ya, ini untuk penelitian intervensi ya, untuk uji klinis silakan diisi, bila tidak cukup ditulis tidak relevan ya. Bagaimana konflik kepentingan, apakah ada? Bukan tidak relevan ya adik ya, tapi tidak ada konflik kepentingan, ditulis seperti itu ya. Jadi bila tidak ada konflik kepentingan, ditulis tidak ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini mungkin adik-adik bisa pahami bagaimana misalnya adik-adik subjek penelitiannya saudaranya begitu ya, atau
atau peneliti sendiri terlibat di dalam komisi etik, jadi tidak bisa mengajukan di dalam komisi etiknya sendiri, seperti itu, yaitu disampaikan ya, apakah ada konflik kepentingan seperti konflik finansial juga ya, peneliti ingin mendapatkan uang dari penelitian, dari pengajuan proposal penelitian gitu misalnya ya, apakah ada hal-hal seperti itu yang harus disampaikan oleh komisi etik penelitian. Kita lanjut ke manfaat sosial dan hak atas data ya. Bagaimana manfaat sosial ini, khususnya di sini keterlibatan dari sponsor ya, apakah ada atau tidak, silakan ditulis. Kemudian apa tujuan diajukannya kelayakan etik ini, silakan ditulis. Nah, hak atas data, nah, siapa yang berhak atas data-data yang diperoleh dari penelitian ini ya, apakah hanya peneliti atau juga sponsor ya, jadi silakan dilengkapi ya. Hal ini juga sebagai pertimbangan bagi komisi etik penelitian. Kita lanjut ke publikasi dan pendanaan, jadi nanti silakan dilengkapi apakah nanti setelah penelitian ini selesai ada rencana untuk dipublikasikan dan bagaimana kapan dipublikasikan, dan apabila hasilnya negatif apakah akan tetap dipublikasikan, disampaikan di sana. Bagaimana pendanaan, adakah sumber dana penelitian mungkin dari peneliti sendiri atau khusus misalkan dari institusi atau sponsor. Lanjut ke komitmen etik ya, bagian terakhir. Jadi ditulis pernyataannya, saya siapa, nama lengkap ya, identitas di situ ditulis, kemudian track record atau riwayat usulan review protokol etik sebelumnya disampaikan, bila sudah pernah mengajukan juga disampaikan di sana. Kemudian pernyataan bahwa terdapat bukti adanya pemalsuan data akan ditangani sesuai policy sponsor untuk mengambil langkah yang diperlukan. Jadi silakan bahwa bila terdapat pemalsuan maka policy akan mengambil tindakan, ditulis di situ ya, diketik ya. Kemudian terakhir adalah ditandatangani peneliti ya, peneliti yang utama menandatangani ya. Setelah ditandatangani baru nanti protokol yang lengkap dikirimkan kepada admin. Daftar pustaka dan lampiran ya, kita lanjutkan. Daftar pustaka dilengkapi ya adik-adik ya, apa saja referensinya ya. Di sini contohnya tidak dilengkapi ya. Silakan di list daftar referensinya, kemudian lampiran. Nah, terakhir lampiran mohon dilengkapi CV penelitian, CV peneliti maksud saya ya, kuesioner, inform consent bila ada ya, itu dilengkapi ya. Kita lanjut ke 7 standar kelayakan etik penelitian ya. Jadi ini checklist ya, diisi checklistnya ya, dicentang ya, 7 standarnya, apakah iya, tidak, atau tidak dapat diterapkan, non-applicable ya. Jadi silakan diisi, apakah nilai sosialnya ada, apakah nilai ilmiahnya ada, gitu ya, ditulis ya, pemerataan beban dan manfaatnya ya atau tidak ya. Potensi manfaatnya bagaimana? Apakah lebih besar, lebih kecil dari risiko, gitu? Atau standar risiko minimal lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi silakan dicentang yang sesuai. Kemudian rujukan apakah ada ya, bila ada nanti akan ada penjelasan di dalam protokol ya. Nanti indikator-indikatornya juga silakan dicentang ya. Kita lihat indikatornya masing-masing ya, rahasia dan privasinya ya, bagaimana ya atau tidak ada penjagaan kerahasiaan dan privasi, inform consent ada apa tidak atau non applicable ya, silakan diisi. Ini adalah indikator standar 1 ya adik-adik ya, nilai sosial atau klinis. Ini indikator-indikatornya 1.1 sampai 1.6 ya. Ada lagi yang lain, silakan nanti diisi sesuai dengan yang penelitian adik-adik ya. Jadi misalnya yang 1.1 terdapat kebaruankah dari penelitian ini, begitu disampaikan, yang mana ya tidak ya. Potensi menghasilkan informasi yang valid atau kualitas informasi yang akan dihasilkan ya, bagaimana.
Kemudian memiliki relevansi yang bermakna dengan masalah kesehatan, ya atau tidak, memiliki kontribusi terhadap suatu penciptaan atau kebermanfaatan dalam melakukan evaluasi intervensi kebijakan, ya atau tidak, ya. Silakan diisi. Ini terkait dengan nantinya adik-adik mengisi checklist yang tadi ya, checklist yang besar. Jadi ketika adik-adik tulis ya di sini, jadi di sana akan ya gitu ya, adik-adik ya. Jadi sesuaikan dengan penelitian adik-adik yang mana yang harus di checklist ya. Ini adalah indikator standar 2 nilai ilmiah, kayak sama ya, 2.1 sampai 2.6 di sini yang bisa adik-adik isi ya. Untuk desain penelitian yang non-intervensi ada di 2.1 khusus sampai 2.5 ya. Jadi silakan bagaimana desain penelitian ya, tempat waktunya, adakah penjelasan tersebut ya di dalam protokol, diisi ya atau tidak ya, jenis sampel, besar sampel, ada atau tidak penjelasannya ya, variabel penelitian ya. Jadi silakan diisi di sana ya, sampai rencana analisis ya. Kemudian uraian tentang penelitian lanjutan yang dilakukan dari hasil penelitian sekarang ada atau tidak di protokol adik-adik, nah itu dicentangi ya tidaknya ya. Indikator standar 3 berupa pemerataan beban dan manfaat. Ya, ini juga silakan diisi. Ya, tercantum uraian bahwa manfaat dan beban didistribusikan secara merata. Nah, ada tidak seperti itu ya penjelasan di protokol, seharusnya ada ya. Silakan dicentang ya. Kemudian rekrutmen subjek dijelaskan atau tidak dalam pemilihan subjek ya, itu nanti. Ya, lanjut ke ada indikator-indikator lain di standar 3 ya, nanti bisa dilihat di form yang sudah kami lampirkan. Indikator standar 4 potensi, manfaat, dan risiko. Ya, ini uraian mengenai potensi manfaat penelitian yang lebih besar bagi individu atau subjek dibandingkan risiko, ada atau tidak, yaitu itu nanti tergantung dari protokol adik-adik ya. Jadi bila ada silakan diisi ya. Jadi seharusnya ada uraiannya seperti itu ya. Indikator standar 5, bujukan, eksploitasi, inducement ya. Jadi apakah ada bujukan di situ ya? Bujukan tentunya harus wajar ya. 5.1 di sana sudah dituliskan terdapat penjelasan tentang insentif bagi subjek dapat berupa uang, hadiah, layanan gratis jika diperlukan atau lainnya yang mengindikasikan wajar di situ ya. Silakan diisi ya atau tidak ya, wajar atau tidak ya. Jadi silakan disesuaikan dengan protokolnya masing-masing. Yang keenam adalah rahasia dan privasi ya. Bagaimana mulai dari meminta persetujuan ya ketika ada indikasi munculnya masalah kesehatan, kemudian peneliti mengharuskan konsultasi lanjutan ada atau tidak penjelasan seperti itu ya. Jadi peneliti menjaga kerahasiaan temuan ya atau data yang diperoleh ya, ada atau tidak ya di penjabaran protokolnya. Silakan diisi ya. Yang ketujuh ada informed consent ya. Ya, ini yang ada atau tidak ya. Kalau tidak diaplikasikan, silakan dibuat tidak. Bila ada, silakan diisi. Dapat lembar informed consent 35 butir dengan penjelasan yang akan disampaikan kepada partisipan. Jadi dapat penjelasan proses mendapatkan persetujuan, mempergunakan prosedur yang baik, kelayakan cara mendapatkan persetujuan ya. Jadi ada rincian-rinciannya di sana, bahasa ya. Mudah dipahami subjek, manfaatnya dijelaskan di sana, bagaimana perlakuannya ya. Lama keikutsertaan dari subjek ya, sangat lengkap ya di dalam lembar persetujuan tersebut ya, karakteristiknya, jumlahnya berapa, resikonya ada atau tidak, bagaimana menjamin kerahasiaan data dari subjeknya itu ya. Jadi lengkap ya adik-adik ya. Ini saya berikan beberapa contoh dari suatu penelitian yang mungkin bisa diperhatikan ya, bisa menjadi contoh bagi adik-adik nanti ketika mau membuat proposal ya. Inilah studi kasus perawat observasional ya. Jadi saya bacakannya. Jadi banyak studi menunjukkan bahwa tidak sedikit perawat kesehatan yang bekerja di rumah sakit tidak mencuci tangan. Jadi penelitiannya mengenai cara mencuci tangan ya adik-adik ya pada perawat ya. Jadi nanti
akan dilakukan surveillance terselubung ya, rahasia untuk mendeteksi kebiasaan mencuci tangan di sejumlah tempat di rumah sakit ya. Kemudian akan dipilih tempat-tempat tertentu sebagai area untuk surveillance ya, yang bersifat rahasia ya. Jadi diam-diam dilakukan penelitian tersebut ya. Kira-kira seperti apa? Apakah pada penelitian ini memerlukan informed consent ya? Tentunya dalam hal ini informed consent bisa diabaikan karena penelitian tidak akan dapat dilakukan bila ada informed consent adik-adik. Tidak mungkin perawat kita minta untuk menyetujui akan dilakukan pemantauan pada cara mencuci tangannya, kan tidak mungkin ya. Jadi nanti hasilnya tidak akan valid ya. Perawat mungkin tidak akan menunjukkan cara mencuci tangan yang tidak baik. Jadi pasti akan hati-hati mereka cara mencuci tangannya, seperti itu maksudnya ya. Hasil yang tidak valid ya. Kemudian bagaimana bila diterapkan ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial subjek. Misalnya hasil penelitian ditemukan perawat yang cara mencuci tangannya tidak baik begitu. Apakah boleh disampaikan kepada atasan data dari subjeknya secara lengkap seperti itu ya. Oh ini Pak Direktur, perawat-perawatnya, list nama-namanya lengkap yang tidak bagus sehingga rumah sakitnya tinggi insiden infeksi oportunistiknya seperti itu ya. Apa yang terjadi pada perawatnya? Tentunya mereka bisa jadi diberikan diskualifikasi ya, sehingga bisa diberikan teguran, SP atau bahkan dipecat ya. Jadi itu akan berdampak pada kehidupan sosial subjek, akan berisiko ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti. Ini adalah contoh penelitian lainnya tentang dampak vitamin A pada diare pada anak ya. Jadi penelitian pada anak ya. Jadi sebuah universitas memberikan hibah untuk melakukan penelitian dampak dosis tinggi vitamin A yang diberikan secara berkala pada kejadian diare dan infeksi saluran pernapasan akut terhadap anak-anak kurang dari 5 tahun ya. Jadi diberikan dosis tinggi vitamin A kapsul atau placebo secara double blind setiap 4 bulan selama 1 tahun untuk anak-anak ya, dari 6 bulan sampai 5 tahun ya, seperti itu ya. Kira-kira siapa yang akan menandatangani informed consent? Apakah boleh anak-anak menandatangani informed consent? Ya, tentunya kemampuan anak-anak untuk memberikan informed consent ya, pemahaman belum bisa ya, masih di bawah 18 tahun. Jadi ada wali di sini ya yang menandatangani. Bagaimana risiko pada subjek penelitian? Kira-kira anak-anak berisiko tidak diberikan vitamin A? Ya, ini diberikan suntikan ya, ataukah diberikan obat minum ya. Kalau suntikan kira-kira berisiko atau tidak ya? Risikonya tinggi atau tidak ya? Saya kira anak-anak sudah biasa dilakukan injeksi ya dari mulai lahir ya sampai usia 5 tahun ya, sampai usia 2 tahun ya. Jadi saya kira resikonya rendah ya. Resikonya lebih kecil dari resiko minimal ya. Apakah ini melibatkan kelompok rentan? Tentu ya, melibatkan anak-anak ya. Bagaimana dengan obat yang diberikan pada kelompok perlakuan dan kontrol ya? Di sini ada diberikan vitamin A dan berikan placebo untuk kelompok kontrol. Apakah placebo boleh kosong begitu ya? Tentunya harus dipikirkan, sudah saya jelaskan pada kuliah saya sebelumnya. Placebo di sini harus ada atau mengandung obat standar ya, gold standar yang ada saat ini ya. Jadi tidak semata-mata kosong, kecuali memang tidak ada sama sekali, maka silakan ya. Ini contoh yang terakhir ya adik-adik ya. Jadi penelitian yang melibatkan mahasiswa di sini ya, subjeknya. Ini pertanyaannya, apakah mahasiswa boleh memberikan tanda tangan pada informed consent? Ya, tergantung usianya ya adik-adik ya, apakah remaja atau tidak ya. Kalau remaja boleh memberikan informed consent ya. Kenapa boleh ya? Jadi di dalam panduan SIOMS disampaikan bahwa di dalam apabila seseorang sudah mampu ya memberikan keputusan, maksudnya bisa memahami dari penjelasan informed consent tersebut ya. Jadi silakan memberikan tanda tangan ya. Apabila remaja tentunya dia harus tetap
menyampaikan kepada orang tua. Apabila orang tua setuju, baru silakan menandatangani ya. Apakah subjek kelompok rentan? Ya, tentunya karena remaja ya. Dan juga mahasiswa di sini ya. Tergantung penelitinya siapa. Kalau dosen gitu, apakah ada hierarki di situ? Nah, itu masuk ke dalam isu etik ya lagi ya. Bagaimana penjagaan kerahasiaannya ya bila subjek kelompok rentan? Ya, tentunya nanti dianonimisasi ya. Siapa peneliti, tergantung nanti maksud saya dikodekan ya, jadi kerahasiaannya resikonya diminimalisir dengan menjaga kerahasiaan dari subjek tersebut ya. Nah, nanti setelah kegiatan ini mohon adik-adik berkelompok ya, berkelompok masing-masing kelompok 5 orang, membuat protokol penelitian dengan mengisi form yang sudah disediakan ya di Moodle, silakan diakses. Di sana ada protokol dan checklist 7 standar ya diisi. Kemudian untuk identitas dapat isi nama-nama dalam kelompoknya ya, untuk kami ketahui siapa saja yang masuk ke dalam kelompok tersebut. Kemudian untuk contoh penelitiannya silakan adik-adik cari sendiri di internet ya. Bisa skripsi, bisa jurnal penelitian ya. Jadi tidak boleh sama antar kelompok nanti ya. Protokol dikumpulkan di akhir sesi kegiatan workshop dengan mengupload pada Moodle ya. Jadi hari ini ya di akhir sesi sudah langsung diupload protokol yang sudah adik-adik buat bersama kelompoknya ya. Protokol serta checklist 7 standar nih. Terima kasih adik-adik, sekian penjelasan mengenai bagaimana cara pengajuan protokol, pengisian checklist ya, berbagai contoh-contohnya. Silakan adik-adik bekerja, selamat bekerja untuk kelompoknya, semoga mudah dipahami ya. Bila ada pertanyaan, silakan adik-adik tanyakan di Tanya Ahli. Terima kasih, selamat siang.